Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harjan ka'annama yas'adu fis sama'. Shadaqallahul adzim. Jamaah Manarul Ilmi, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta Rabu siang. Pada kesempatan ini kita akan ngaji bab langit lapis kedua. Pada kajian terdahulu kita telah membahas struktur langit, yaitu ruangan yang di atas kita itu tidak serta-merta disebut sebagai langit, karena merujuk dua ayat yang serupa, yaitu ayat 16 surah Al-Anbiya dan surat ke-30 ayat 38 surah Ad-Dukhan. Ini dua ayat yang mirip. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dengan main-main. Dan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, dua ayat ini persis sama dari awal sampai akhir, kecuali pada kata langit. Ayat pertama menggunakan kata as-sama, bentuk tunggal dari kata langit, as-sama. Sedangkan yang kedua menggunakan bentuk jamaknya, yaitu as-samawat. Nah, karena itu di dalam perspektif ini maka as-samawat itu setara atau serupa dengan as-sama. Keserupaannya dalam bentuk apa? Kalau kita merujuk ayat yang pertama, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kalau kita batasi pada struktur as-sama wal ard wa ma bainahuma, maka di antara kata langit dan bumi itu kemudian diberi selingan atau tambahan wa ma bainahuma. Artinya di atas bumi, di bawah langit itu ada sela, ada celah yang bukan langit, bukan bumi, dan itu disebut sebagai ma bainahuma, apa-apa yang di antara keduanya. Jadi ada yang bukan bumi, bukan langit. Nah, dalam konteks ini maka as-samawat yang disetarakan dengan as-sama berarti banyak langit itu serupa dengan satu langit. Dan banyak langitnya di dalam surah Al-Mulk ayat 3 disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis. Nah,
dalam konteks ini karena 7 lapis langit itu disetarakan dengan 1 langit, maka bentuknya bukan seperti di gambar yang sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri itu langit setebal dengan ketebalan tertentu, kemudian di atasnya ada langit lapis berikutnya, tetapi di antara 2 lapis langit itu ada kekosongan, ada celah yang bukan langit, misalkan 1 dan bukan langit kedua. Nah itu. Jadi antara 1 dan 2 ada celah, 2 dan 3 ada celah, 3 dan 4 ada celah, 4 dan 5 ada celah, 5 dan 6 ada celah, 6 dan 7 ada celah, begitu. Nah, bukan seperti itu. Tetapi masing-masing lapis itu menyambung seperti di gambar yang kanan. Nah, maka lapis 7 lapis langit itu seperti 1 lapis. Ya. Nah, itu kalau kita bandingkan 2 ayat. Pertama surah Al-Anbiya ayat 16 dan yang kedua surah Ad-Dukhan ayat 38. Jadi struktur dan itu semua adalah langit dunia. Ya, langit dunia. Karena apa? Di sini disebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi tidaklah dan kamu tidak melihat di ciptaan yang Maha Rahman itu adanya cacat, adanya kerusakan. Ya, apa ciptaan Maha Rahman itu? Ciptaan Maha Rahman itu adalah sab'a samawatin tibaqo. Langit 7 langit yang berlapis-lapis. Jadi itu adalah langit yang pada prinsipnya bisa kita lihat. Ya, mungkin dengan mata telanjang kita nggak sanggup. Tetapi yang mutakhir itu dengan teleskop ruang angkasa James Webb. Nah itu. Nah, jadi dalam struktur ini ya maka 7 lapis langit itu menyambung ya. Nah, yang di atas bumi secara langsung itu yang disebut ma bainahuma. Dan itu telah kita bahas merujuk pada surah An-Nahl ayat 79, ruangan ini berisi udara, tempat burung-burung berterbangan. Alam yaro ilat toiri musakharatin fi jawwis sama. Nah ini yang merupakan antara di atas bumi, di bawah langit. Nah di atas itu merujuk surah Hud ayat 44 ini adalah lapisan tempat asal usul hujan. Ini lapisan, ini langit yang pertama. Ya. Nah, kemudian lapisan berikutnya ini yang akan kita kaji pada kesempatan ini yaitu langit yang kedua atau lapisan berikutnya. Nah, jadi inilah ruang yang di atas bumi merujuk surah 44 ayat 44 surat Hud ya, tempat burung berterbangan yang disebut sebagai jawwus sama, udaranya langit. Jadi udara ini memungkinkan burung itu hidup sekaligus terbang. Ini sebelum langit. Jadi redaksi Qur'annya menyebut ya yang utamanya itu adalah al-jawwu, udara. Ya, udaranya langit. Jadi berbatasan langsung dengan langit. Nah, ini. Ini merujuk surat An-Nahl ayat 79. Kemudian merujuk surat Hud ayat 44. Ini langit itu adalah ruang tempat awan asal hujan. Karena di sini ruangnya diseru oleh Allah, wa ya sama aqli'i, hentikan prosesmu menurunkan air hujan. Ini
pada zaman Nabi Nuh, pada saat banjir besar, ya. Maka Allah berfirman memerintahkan langit untuk menghentikan proses turunnya air hujan. Dan kita telah ini merupakan ruang tempat awan, yaitu ketinggian sejak 450 meter hingga 6.000 meter. Karena setelah itu awan-awan cirrus, ya, dan cirrostratus itu adalah awan yang ada ketika langit cerah dan tidak menimbulkan hujan. Nah, sekarang kita akan mengkaji lapisan berikutnya, lapisan di atas antara, lapisan di atas langit pertama hingga 6.000 meter, dan kemudian langit lapisan berikutnya yang kita sebut sebagai langit lapis kedua. Nah, tentu kalau dari hitung-hitungan ini berarti sejak ketinggian katakanlah 6.000, begitu ya, 6.000 begitu. Nah, itu sampai berapa katakanlah begitu. Nah, maka untuk menjelaskan ini kita merujuk surah ke-6, surah Al-An'am ayat 125. Ya. Di dalam ayat ini ada beberapa kalimat, dan kalimat yang relevan dengan bahasan siang ini adalah wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayqan harajan, akan dijadikan dadanya sempit lagi sempit, seperti halnya kalau orang itu naik di langit, fis sama. Mari kita telaah satu-satu, ya. Pertama dari sisi istilah. Nah, dari sisi istilah, jadi kita fokus ke bagian ini, ya. Jadi yang pertama sadrahu dayqan. Nah, dayqan ini berasal dari kata daqa yadiqu dayqan, ya, menjadi sempit. Nah, sedangkan dayqun, ya, itu yang sempit. Nah, ini. Jadi dadanya itu dijadikan sempit, harajan. Nah, ternyata harajan mempunyai makna yang serupa, harijun harajun itu sempit. Jadi sempit lagi sempit. Jadi ini sesek yang parah lah begitu ya. Nah, ini. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu dadanya sumpek. Nah, ini karena apa? Karena ini persoalan keimanan. Ya. Jadi hidupnya itu kemudian menjadi tidak tenang. Ya, pikirannya ruwet, dadanya sesak. Nah, ini. Nah, menariknya kondisi dada sesak ini kemudian diberi ilustrasi oleh Allah, ya, diberi perumpamaan ka'annama yas'adu fis sama. Nah, ini so'adu, ya so'adu, so'ida yas'adu su'udan wa so'adan, ya, itu nahi itu, ya. Kemudian so'ada taso'ada, ya, mengalami wazan fa'ala menjadi fa'ala tafa'ala, begitu ya. Jadi ini naik dalam kondisi berat gitu, fis sama. Jadi harufnya itu fi, bukan ila, ya, bukan ila. Jadi adhabu
ila Jakarta. Aku sedang pergi ke Jakarta. Kalau menggunakan ila itu berarti bisa jadi saya sedang menuju Jakarta. Ya, ke Jakarta. Jadi bisa jadi masih berada di Semarang atau di Cirebon, begitu. Ya, naik kereta api. Itu kalau menggunakan ilah. Tapi di sini kalau saya sedang di Jakarta, itu berarti saya berada di kawasan Jakarta. Itu. Nah, itu menggunakan fi. Jadi di ayat ini disebutkan berarti orang itu berada di langit dan dia dadanya merasa sesak, begitu. Ini ayat disampaikan 1400 tahun lalu, jamaah, ya. Tentu kita sulit membayangkan orang yang berada pada ketinggian yang kemudian dadanya sesak. Dan itu baru bisa kita pahami dalam dunia modern ini setelah manusia bisa mengembangkan apa yang kita kenal dengan pesawat terbang. Nah, kita kemudian bisa berada pada ketinggian tertentu di atas bumi. Nah ini, jadi kita akan fokus ke orang-orang yang sedang naik pesawat, ya. Itu. Karena apa? Karena di sini tadi diceritakan orang yang sedang berada dan mendaki langit. Itu, mendaki langit. Jadi tentu bukan menggantungkan tali pada ketinggian tertentu, karena kita nggak tahu cantolannya di mana, begitu. Tapi yang paling make sense untuk menjelaskan ini adalah kita berada pada ketinggian dengan pesawat, ya. Kalau kita mau sebenarnya juga pakai balon. Ya, yang beberapa hari lalu ada kasus di mana itu yang terbakar. Nah, mari kita imajinasikan sekarang kita berada di Juanda, ya. Berada di Juanda, kemudian kita lihat pesawat-pesawat ini, ya. Orang-orang sedang mau naik pesawat. Nah, sekarang orang sudah berada pada ketinggian. Ka'an nama yasa'adu fis sama. Orang yang sedang mendaki langit. Orang yang sedang mendaki langit itu sodrohu doyikon harojan. Ya. Jadi dadanya doyikon harojan. Dadanya sesak. Itu. Ya. Nah, dadanya sesak. Ini. Ya. Jadi bisa terbuka, ya, bisa tertutup. Hadirin yang pernah naik pesawat, coba diingat-ingat apa yang terjadi ketika kita awal-awal naik pesawat. Ya, pengalaman apa yang sulit kita lupakan ketika kita pertama-tama naik pesawat, entah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga lah, ya, yang awal-awal. Itu kalau sudah sering berulang-ulang itu biasanya kemudian nggak ada lagi, ya, karena sudah terbiasa. Yang awal-awal apa yang kita rasakan ketika pertama kali naik pesawat, ya, ini adalah telinga kita sakit, ya, telinga kita itu sakit. Nah ini yang dialami oleh orang-orang, ya, yang pertama naik pesawat. Itu dulu saya alami, ya, untuk pertama kali naik pesawat. Tuh. Nah, kemudian biasanya pramugari itu datang membawa sebelumnya, ya, sebelum kita telinga sakit itu membawa permen, kemudian dibagi. Dan itu tujuannya ketika sakit ini kemudian permen itu kita kunyah. Dengan kita kunyah maka kemudian ada gerakan di geraham ini, ya. Dan itu kemudian mempengaruhi telinga kita, ya, tepatnya gendang telinga kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, ya? Jadi ini juga begitu.
Mengapa orang yang naik pesawat itu telinganya sakit? Nah, itu tentu kemudian pertanyaannya kan begitu, ya. Nah, kita tahu bahwa di ruang angkasa sana, di ketinggian dari bumi ini, seperti yang telah kita singgung tadi, itu ada udara. Ya, ada udara yang didominasi 78%-nya itu nitrogen, dengan 21%-nya itu adalah oksigen, ya. Nah, ini ada dalam jumlah tertentu dan kita kenal dengan istilah kerapatan udara. Dan kita tahu, ya, makin tinggi kerapatan udara itu makin rendah. Makin rendah. Dan temperaturnya juga berubah begitu. Dan karena itu tekanan udaranya pun makin tinggi itu makin kecil. Ya, makin kecil. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari kurva ini, ya, dari kurva ini itu pada ketinggian 0 di atas permukaan laut, ya, tekanannya adalah 1000 milibar, begitu ya. Itu. Nah, kemudian pada ketinggian 10 km itu tekanannya tinggal 250-an, ya, seperempat dari tekanan di permukaan laut. Itu. Ini kalau kita lihat dari kurva ini, ya. Nah, kemudian pada ketinggian 20 km itu tinggi tekanannya tinggal 50 milibar, jadi 1/20. Jadi tekanannya kecil, ya. Jadi makin tinggi tekanan udara itu makin rendah, makin kecil, ya. Nah, ini. Nah, jadi pesawat kita, ya, pesawat kita ini, jadi di sebelah kiri itu data tekanan udara, gitu ya, pada ketinggian sekitar 10.400 meter, itu gambar sebelah kanan pesawat, itu tekanannya sudah sekitar 1/4, ya, 1/3 atau 1/4. Nah, ini, ya. Jadi tekanannya itu sangat kecil, gitu. Nah, karena tekanan sangat kecil, ya, sementara tubuh kita itu, tekanan internal tubuh kita itu sudah beradaptasi dengan tekanan udara permukaan laut. Itu. Karena itu, kalau kemudian kita berada pada ketinggian yang cukup, ya, yang cukup, gitu, misalkan 10.000 meter atau 10 kilometer, dan kemudian kita tanpa menggunakan pakaian penutup apapun, ya, kita bukan sekedar sesak yang terjadi, tapi kemudian kita bisa keluar darah, gitu, bisa mimisen, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena tekanan udara di dalam tubuh kita itu 4 kali lebih besar daripada tekanan di luar kita. Jadi artinya katakanlah darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan terdorong keluar. Itu, ya. Jadi kita akan mimisen, dari telinga kita juga akan keluar darah dan seterusnya itu. Karena itu kalau kita akan berada pada ketinggian, kita harus menggunakan pakaian, ya, baju yang sedemikian rupa sehingga kemudian tekanan di dalam tubuh kita itu tetap terjaga. Itu, ya, itu tetap terjaga, selain juga dengan terjaminnya oksigen, itu, ya. Sebab kalau tidak maka terjadi ketidaksetimbangan tekanan internal tubuh kita dengan tekanan luar. Dan itu yang kemudian menyebabkan dada kita sesak. Dan karena
bagian tubuh yang berinteraksi langsung dengan bagian luar tubuh kita adalah gendang telinga yang tipis, maka sakit telinga itulah yang pertama kali kita rasakan. Kenapa? Karena ya itulah bagian yang bersentuhan langsung dan sensitif. Sementara kulit tubuh kita yang lain itu memang bersentuhan tapi tidak sensitif. Ya, itulah sebabnya mengapa pada ketinggian tertentu di awal-awal kita naik pesawat itu telinga kita merasa sakit karena sekali lagi ya. Jadi manusia yang tinggal di permukaan bumi itu mempunyai tekanan seperti di gambar kiri ini. Jadi tekanan besar. Jadi tekanan kan ini setimbang. Kalau setimbang berarti tekanan eksternal dengan tekanan internalnya itu sama. Ya. Jadi seperti gambar panah merah yang sebelah kiri ini. Nah, tapi kemudian pada saat kita berada pada ketinggian, tekanan eksternalnya kecil, tekanan internal tubuh kita besar, maka kalau kemudian kita berinteraksi langsung dengan bagian udara tanpa penutup apapun, ya, itu tubuh kita bisa bermasalah, ya, bisa bermasalah, bisa keluar darah dari hidung maupun telinga kita, begitu ya. Nah, di dalam pesawat kita memang ada batas dinding pesawat, tetapi tetap saja ada celah-celah, begitu ya, yang kemudian membuat kesetimbangan di dalam kesetimbangan antara dalam dan tubuh kita itu tetap terganggu sehingga kemudian telinga kita merasa sakit. Nah, itulah hadirin langit lapis di atas langit tempat awan asal usul hujan. Ya. Yang asal usul hujan tadi disebutkan di dalam surah Hud ayat 44, sedangkan di dalam surah An-Naml 125 ini tadi adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan. Jadi orang-orang yang dikehendaki untuk disesatkan, maka dadanya dibuat sempit lagi sempit, sesak lagi sesak dan berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti kalau orang itu sedang menaiki langit. Nah, jadi ini adalah ruang. Kalau manusia berada pada ketinggian itu, dadanya akan terasa sesak, lagi sesak, dan itu bisa kita pahami kalau kita berada pada di dalam pesawat pada ketinggian penerbangan. Dan itu pesawat yang rata-rata misalkan dari Jakarta Surabaya itu biasa diumumkan ada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut, dan itu sekitar 10 km. Jadi artinya ruangan di atas 6.000 tempat hujan ke atas sana, tempat lalu lalangnya pesawat, menurut Quran itu disebut langit, langit yang menyebabkan dada sesak, dan itu saya klasifikasi sebagai lapisan kedua, lapisan setelah ruangan tempat awan penyebab hujan itu berada. Nah, itulah hadirin ya, dari 2 dari 7 lapis langit. Yang pertama tempat asal hujan, yaitu pada ketinggian 450 meter hingga 6.000 meter. Nah, kemudian yang berikutnya di atas ketinggian 6.000 meter sampai berapa, nanti kita lihat langit berikutnya ya, yang disebutkan oleh Al-Quran, dan kemudian kita bandingkan dengan informasi-informasi yang telah diperoleh oleh ilmu pengetahuan. Itulah materi ngaji
siang ini, yaitu langit lapis kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi kita untuk terus mengkaji ayat alam yang jumlahnya 800, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160, tapi sampai hari ini masih mendominasi kajian kita, dan itu membuat dunia Islam secara umum kemudian menjadi bangsa yang tidak produktif, tidak bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri yang umumnya melimpah. Dan karena itu kemudian diserahkan kepada tenaga-tenaga dari luar negeri, tenaga asing, mengundang tenaga asing, itu pada saat yang sama akan cenderung membuat negeri kita menjadi tidak mandiri, menjadi tidak berdaulat. Itu implikasi menyeluruhnya. Karena itu mari ya, ikhtiar mandiri, ikhtiar berdaulat ini kita barengi dengan mengkaji 800 ayat alam di dalam Al-Quran yang 5 kali lebih banyak. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.